Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, fasubhanahu min ilahin arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala ad-dini kullih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim wa syarrif wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad afdali makhluqatihi fi ardihi wa sama'ih, salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bih, fayanbasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa bihubbih, wa yuktabu biha bi'inayatillahi ta'ala fi hizbih, wa yasri sirruha wa ta'udu barakatuha alaihi wa ala asyakhihi wa ashabihi wa ahlihi wa awladihi wa ahbabihi, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi liqa'ih. Amma ba'du, fayaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad, man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimah kana lahu ka ajri hajjin tammil hijjati. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidh wal asatidah, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, aparatur pemerintah, wabil khusus guru-guru mulia kita banyak hadir di majelis malam hari ini. Guru kita Kiai Haji Abdul Rahman, guru kita Kiai Haji Abdul Hakim, Kiai Haji Abdul Latif, Abdul Rashid, Kiai Haji Abdul Rauf, dan banyak sekali guru-guru kita dan kesepuhan kita di Meruya Utara ini. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan urusannya oleh Allah, sehingga terus membimbing dan menuntun kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Bapak dari Kelurahan Meruya Utara, Bapak RW, Bapak RT, semuanya mudah-mudahan diberikan kemudahan urusannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Panitia pelaksana Maulidur Rasul Musalla Nurul Iman
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini adalah malam yang sangat istimewa buat kita. Malam ini adalah malam penuh berkah buat kita. Kenapa dikatakan malam istimewa? Sebab yang kita bicarakan adalah sosok hamba Allah yang sangat istimewa. Siapapun yang mengadakan hubungan dengan beliau, apapun saja yang terhubung dengan beliau menjadi istimewa, diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini malam berkah saudara buat kita, sebab yang kita bicarakan adalah sosok Nabi sahibul barakah. Apapun yang terhubung dengan beliau, siapapun yang terhubung dengan beliau menjadi barokah adanya. Tentu harapan dan doa kita malam hari ini, kumpul kita bersama di majelis maulid ini, Allah berikan kita semua limpahan barokah. Umur kita barokah, ilmu kita barokah, usaha kita barokah, rezeki kita barokah, keluarga kita barokah, lingkungan kita barokah, masyarakat kita barokah. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tema yang diangkat oleh panitia ini meneladani terkait dengan peradaban. Kalau berbicara peradaban yang diangkat ini saudara, Nabi kita dimaklumi bersama lahir malam Senin menjelang subuh. Mengapa kemudian saatul ijabah itu malam saudara? Bila malam hari kita makhluk digedor rumahnya, marah saudara. Tapi Allah kalau jam 3 malam kita gedor arasnya, bangun malam hari, menjadi mustajab adanya. Sebab ini Nabi kekasih Allah lahir di malam hari menjelang subuh saudara. Tanggalnya masyhur, tanggal 12. Bulannya masyhur, bulan Rabiul Awal. Tahun yang dikenal disebut Amul Fil, tahun gajah. Mungkin ini yang kita harus bedah dengan dibatasi tema yang ada. Tahun gajah saudara, kenapa disebut tahun gajah? Bangsa Arab adalah tidak punya tahun, enggak punya. Karena kehidupan orang Arab prasejarah adalah berkabilah-kabilah, bukan satu kehidupan republik begitu, bukan berbangsa-bangsa, tidak, tapi dia berkelompok-kelompok, bersuku-suku, tinggal tergantung daripada arah angin. Dengan angin gurun pasir, menggunduk itu pasir, bikin tenda di bawahnya. Bila angin dari utara, dia bikin di arah selatan. Tapi ketika angin di selatan tersapu itu pasir, pindah lagi. Maka tak ada tahun bagi bangsa Arab. Tidak ada. Maka agar supaya mudah untuk diingat apa yang terjadi saat itu, itulah dijadikan tahun.
karena belum mengenal peradaban. Dan yang diinginkan panitia bicara peradaban malam hari ini, saudara, belum mengenal peradaban, sehingga apa yang berlaku saat itu, Bapak Ibu yang mulia, dijadikan tahun oleh orang Arab. 50 hari sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, kita kenal dengan peristiwa Raja Abraha yang mau menghancurkan Ka'bah dengan kendaraan gajah. Maka ketika ditanya, mereka tahu kapan Nabi lahir. Senin. Tanggal berapa? 12. Artinya hari ada, Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan seterusnya. Tanggal ada, bulan ada, Rabiul Awal, Rabiul Akhir dan seterusnya. Ada, tahun tidak ada. Maka tahun yang berlaku, apa yang terjadi? Karena terjadi pasukan gajah, dan di Arab tidak ada gajah. Jangankan gajah, unta aja nggak ada. Unta, sapi nggak ada, sapi tidak ada. Waktu turun surat Al-Baqarah kaget, apa itu Baqarah? Nanti di ujung kita bicara Baqarah. Jadi maka yang mudah diingat gajah. Maka tahun berapa Nabi lahir? Ya tahun gajah. Karena itu yang mudah, percis kayak di Meruya tempo dulu. Emak ini kapan lahirnya? Nya ini pokoknya kata baba waktu di depan rumah di latar ada pohon mangga. Itulah emak lahir. Itu namanya belum tamadun, belum mengenal peradaban. Maka kasih nama asal aja. Lahirnya di Pengki, si Pengki. Lahirnya di Kebon, ya si Kebon. Lahirnya di Lumbung, si Lumbung. Maka namanya macam-macam, sekenanya. Belum mengenal peradaban. Yang katanya mengenal peradaban masih sekenanya. Lahirnya bulan Juni. Lahirnya bulan Agustus, Agustina. Lahirnya bulan September, Septiani. Lahirnya bulan Februari, Febrianto. Pokoknya sekenanya. Ini belum mengenal peradaban. Apa yang berlaku itulah dijadikan sejarah buat dia. Jangan-jangan ada juga yang namanya begitu. Mohon maaf, ini yang disalahin panitia, kasih judul peradaban. Enggak ada tahun, saudara. Sampailah baginda kita hijrah ke Madinah. Dan kita harus tahu Nabi hijrah itu bulannya Rabiul Awal. Itu Nabi bulan Maulid hijrahnya. Nabi keluar dari rumah malam Jumat tanggal 28 bulan Safar. Malam Jumat bulan Safar keluar dari rumah menuju arah selatan, Goa Sur, 4 kilo dari rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 3 malam, Jumat, Sabtu, Ahad, 28, 29, 30 Safar ada di Goa Sur. Baru 1 Rabiul Awal, tepat hari Senin, Nabi tinggalin kota Mekah. 1 Maulid, Nabi tinggalin kota Mekah bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, dan gaetnya
Google Map-nya namanya Abdullah bin Uraiqidh, seorang non muslim yang mengerti jalan tikus menuju Madinah. 8 hari perjalanan dari 500 km nyampe Madinah tanggal 8 Rabiul Awal. Belum ada tahun, belum tahun belum ada. Maka saat Isra Mi'raj bulan Rajab malam Senin tanggal 27, tahun apa? Maka disebut tahun sedih. Emang juga nabinya lagi sedih. Maka amul huzun, tahun sedih. Emang belum ada tahun. Bininya wafat, ibunda Khadijah, pamannya wafat Abu Thalib, Nabi sedang berduka. Maka disebutlah Isra Mi'raj terjadi pada tahun berduka, karena tidak ada tahun. Sampai 10 tahun ada di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum ada tahun. Khalifah naik namanya Abu Bakar Siddiq, kurang lebih 3 tahun, belum ada tahun. Sayyidina Umar bin Khattab, dan ini masa kegemilangan Islam, menyebar sampai Afrika Islam saat itu. Baru ada usulan, sebab ada surat, tanggal ada, hari ada, tahun belum ada. Tahun belonan ada. Bingung, ini surat tahun berapa? Pokoknya dari zaman Ki Benen. Tahu Ki Benen enggak? Udah begitu ndak jelas Guru Abdurrahman. Ndak ada tahun. Belum mengenal, disuruh membangun peradaban. Saya harus ngomong peradaban. Saudara, bagaimana ini? Maka di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, baru ada musyawarah. Kita buat tahun agar supaya kita punya tahun. Bagaimana orang Kibti punya tahun, Nasrani punya tahun, Romawi punya tahun, Cina punya tahun. Kita orang tak ada tahun, kita buat tahun. Musyawarah saat itu, usulan berbeda-beda. Dari mana kita buat tahun demi peradaban? Maka kemudian ada yang usul dari lahirnya Nabi aja. Sayyidina Umar tak setuju sebagai Amirul Mukminin. Ada yang usul dari Isra Mi'raj aja kita buat tahun. Tidak setuju juga. Imam Ali bin Abi Thalib, seorang anak muda yang dapat sirrul Mustafa ketika diutus menuju ke Yaman untuk dakwah. Kata Imam Ali, punya apa saya ya Rasulullah? Ilmu apa saya kan bantuin doang. Ndak ngaji nih mbak air buat Nabi, ngurus Nabi, saya bisa apa? Maka kata Nabi, sini Ali sini. Diusap dadanya. Allahumma hdi aliyan wahdi bihi aliyan. Allahumma hdi aliyan wahdi bihi aliyan. Itu didoain. Ali apa aja bisa. Namanya disebut ilmu ladunni. Dari sini Ali disebut Babul Mustafa. Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku gudang ilmu. Kalau pengen nyari ilmu, aku pintunya Ali dan anak keturunannya. Begitu saudara.
Ditanya Sayyidina Ali, Ali menurutmu kapan? Ini kita buat tahun hijrah saja, hijrahnya Nabi kita buat tahun. Maka kata Sayyidina Umar, saya setuju, sebab hijrah ini punya nilai berbeda dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada pribadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Isra Mi'raj, Nabi fasilitas lengkap, kasih kendaraan namanya burak, sekali lompat 500 km, selangkahan doang, Jakarta Semarang, selompatan cuman 2 detik. Ini kendaraan tercepat. Tapi saat hijrah, Nabi modal dari kocek sendiri. Maka hijrah titik awal peradaban. Kalau berbicara peradaban tentang nabinya, maka hijrah Nabi, meski Nabi hijrahnya bulan Maulid, lalu ngapa itu kita memperingatinya di Muharram? Kan begitu. Kita bedah sirah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara, tahun udah ada, namanya tahun Hijriyah. Di mana Nabi hijrah, bulannya apa aja terserah. Yang penting tahun itu namanya tahun 1. Meski Nabi berangkat di Maulid tahun 1 hijrah. Sudah sepakat semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulannya belum ada, bulan atunya, bulan ada. Orang Arab kenal inna iddatas syuhur indallahi 12 syahra. Ada Muharram, Safar dan seterusnya. Tapi angka bulan 1 enggak ada. Bulan satunya bulan apa? Sebagai tahun baru. Ada yang usul macam-macam. Maulid aja sebagai bulan 1 tidak diterima oleh Sayyidina Umar. Ada yang bilang Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan istimewa itu Ramadan. Tidak juga. Berapa sahabat usul macam-macam. Ali, ya Ali, bulan apa? Kata Ali, Muharram sebagai bulan 1 dan Ramadan bulan 9, Dzulhijjah bulan 12. Kata Sayyidina Umar, saya setuju. Karena Muharram baru pulang haji. Kalau orang baru pulang haji semangat. Ke Mushola Nurul Iman juga getol kalau baru pulang dari Mekah. Lama-lama rada luntur. Ada enggak kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Maka Muharramlah diperingati oleh kita, meski Nabi hijrahnya bukan Muharram tapi bulan Maulid. Itu Nabi. Begitu ditulis oleh ahlut tawarikh al-muhaqqiqin min ahli siyar, daripada ulama-ulama peneliti sejarah yang otentik tentang kapan Rasulullah hijrah sebenarnya, saudara. Maka Nabi yang kita peringati maulidnya malam hari ini, saudara, disebut lahir tahun gajah karena belum mengenal peradaban. Maka dengan lahirnya Nabi, perombakan demi perombakan ditata kehidupan supaya terbangun peradaban. Tidak ada cara
kecuali yang didandani adalah hati, saudara, hati. 13 tahun. Bagaimana supaya kita bisa membangun peradaban? Sesudah menjadi Rasul umur 40, 13 tahun dakwah itu Rasulullah di Mekah, yang ditanamkan sebagai pondasi adalah keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi agar supaya saya enak, udah mau jam 11. Ini sampai jam berapa besok kerja enggak ini? Begitu. Saya bingung juga. Mana Guru Abdurrahman belum ceramah lagi. Saya dikasih waktu, Bang Eko, sampai jam berapa? Sampai jam 11 lewat 3. Baik, 11 lewat 3 menit. Ngomong apa ya? Bingung juga sayanya. 13 tahun ini Nabi membangun keyakinan. Sebab kalau pengen ada perombakan, modal utama al-yaqinu billahi azza wa jalla. Dan ini diikuti oleh anak cucu Rasulullah. Di mana pertemuan pertama, kalau pengen membangun peradaban, miliki keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini modal. Kalau pengen meneladani membangun peradaban, yakinnya harus bagus kepada Allah. Imamul Haddad sebagai mujaddid abad 12 Hijriah, di dalam wasiat beliau menyatakan, wa alaika ayyuhal akhul habibu bitaqwiyati yaqinika wa tahsini fa innal yaqina idza tamakkana minal qalbi wastaula alaihi saral ghaibu ka'annahu syahadah. Saudaraku seiman sekeyakinan yang tercinta, kata beliau, upayakan olehmu untuk memperkuat keyakinanmu kepada Allah, mempercantik keyakinanmu kepada Allah. Bila keyakinan ini telah terhujam di dalam qalbu, bila hati penuh dengan keyakinan sama Allah yang tidak kelihatan, seakan-akan kelihatan nyata. Dari sini peradaban bisa dibangun bila kita mantap pada keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin bagaimana? Yang paling gampang yakin urusan rezeki. Ini kudu mantap, karena ini yang bikin puyeng dan mumet. Apalagi corona kemarin, hidup kayak apa ya? Itu zaman bukan corona, namanya zaman rada-rada. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Itu zaman sudah. Yang bikin stres orang kampung bukan corona, itu hasil survei. Nggak ada corona bikin stres orang-orang, kagak ada. Yang bikin stres itu bukan corona, tapi cicilan. Bener nggak? Kenceng tuh yang punya cicilan. Boleh tanya sama Pak Lurah kita. Dipikir aman-aman aja, TKD ora turun. Ya Allah, apa nggak bikin stres? Betul nggak? Tuh begitu saudara. Kita kudu yakin itu corona, itu zaman. Di awal-awal banyak orang laki yang mati di awal-awal. Jenis kelaminnya laki-laki. Kenapa?
Stres. Penyebabnya stres. Di rumah ditoyor mulu sama bininya. Dia punya pala bang. Kalau ayam ngerem betelor, kalau lu ngerem di rumah telur lu udah 5. Lu mau kasih makan apa kalau ngerem di lu dalam rumah? Lu ngeluyur kemana ke lu bang? Daripada ribut tuh si laki ama bini, keluar juga dari rumah. Baru nyampe jalan 15. Jalur 15. Baru sampai jalur 15 ketemu aparat. Dibilang lockdown, keluyuran mulu, pulang. Apa enggak stres saudara? Di rumah diomelin bini, keluar diomelin aparat. Stres. Di rumah ribut sama bini, di luar sama aparat, puyeng juga. Di mana ini biar tenang? Dia pikir Usmaniyah tutup masjidnya saudara. Dia pikir ke masjid buka, tutup. Akhirnya pergi ke Green Lake mancing, buka. Ada nggak yang mancing mulu nih? Aduh, bingung. Ya Rabbana ya Karim. Ini namanya zaman rada-rada. Betapa ada perempuan di rumah, ibu rumah tangga, dari dapur ke kasur, kasur dapur, dia cuci tangan 17 kali udah kayak sholat aja. Mangan ora, makan kagak, cuci tangan mulu, cuci tangan. Dia bingung, gua waras apa kagak begitu. Tapi dikerjain juga. Alhamdulillah. Zaman rada-rada, Pak. Rada-rada. Orang tua kita dulu jelas. Kalau dia nyemprot, yang disemprot padi waktu itu Meruita Utara masih banyak sawah. Jelupang Kebo juga masih ada. Itu yang disemprot padi, apa tujuannya? Biar hama mati. Jelas. Lah ini ya Allah, lapangan bulu tangkis RT disemprot. Ngapa itu lapangan bulu tangkis disemprotin? Ada nggak yang kayak begitu? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau difilmin sekarang, gua kayak orang gila. Untung udah selesai zaman itu, saudara. Belum mengenal peradaban waktu itu. Sampai waktu itu, saudara, pengurus masjid itu cakep. Waktu dibangun masjid, saudara, kalaulah kita orang ini membantu rumah Allah, apalagi ngasih nih, baru ubin karpet belum ada, Anda nyumbang karpet ganjarannya besar, dipakai berjamaah besar ganjarannya, dipakai taklim besar ganjarannya. Orang tertarik dengan hadis-hadis yang disampaikan. Pada banyak yang nyumbang karpet waktu itu, saudara. Akhirnya waktu dikubur gelap kuburannya, gelap. Dia nanya sama malaikat Mungkar Nakir, malaikat, kenapa kuburan saya gelap? Dibilang, karpetmu digulung. Karpetmu digulung. Lah kamu nggak ada ganjaran dari amalmu, apa yang mau dipakai kagak, digulung. Oh pantas gelap, gua kagak terima sama yang gulung ini. Begitu, saudara. Akhirnya di akhirat, di yaumul hisab, dia tuntut Allah, ya Rabb, kuburan saya gelap 2 tahun. Ini ada yang gulung.
siapa ini ya Rob yang gulung siapa? Allah jawab marbot. Ini ada marbot nggak ini? Tanggung jawab tuh marbot, siap diadili sama Allah. Men gulung tuh karpet, marbot. Itu marbot dipanggil sama Allah, gemeter ngadepin Rabbul Jalil. Ya Rabb, benar saya yang gulung itu karpet, saya nggak ingkari nih akhirat, tapi ampun ya Rabb, saya ini ada yang nyuruh. Ada yang nyuruh? Iya. Siapa? DKM. Ada DKM nggak ini? Tanggung jawab itu DKM, dia bakal diadilin. Maka DKM dipanggil sama Allah, ampun ya Rob, bener itu si marbot, saya yang nyuruh ya Rob, tapi maaf ya Rob, jangan saya dihukum, saya diteken. Ada yang neken, siapa? RT. Waduh, siap-siap. RT ada nggak ini? Siap-siap ini. Ya Allah, kita doain PRT sehat walafiat. Ngeri juga ini. Ya Allah, udah lewat zaman belum peradaban, udah lewat begitu, udah lewat. Ampe ajaran Nabi baru saya dengar, saya nggak tahu ya Hakim Abdurrahman ngajarinnya. Saya baru dengar ajaran ini waktu itu. Nabi itu kalau sholat berjamaah ajarin, suruh baca tuh si imam ngadep makmum, sawu sufufakum. Itu terjemahannya baru dengar, sawu sufufakum, ayo jaga jarak, begitu. Saya baru dengar. Itu terjemahannya nggak tahu sama guru-guru kita di Meruya. Dari mana itu yang ngartiin begitu? Sawu sufufakum, ayo jaga jarak. Ini yang herannya itu loh saudara, dari rumah Jumat itu menuju masjid boncengan, naik motor rapat, ampe masjid renggang. Pulang naik motor rapat lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Bingung. Adapun sholat renggang emang itu ajaran Nabi. Inilah berbicara membangun peradaban. Nabi tuh ajarin kalau kita sholat tuh renggang 1,5 meter. Emang itu ajarannya dari nabinya. Tapi depan belakang, jangan sujud di pantat temennya, bukan nyamping kanan nyamping kiri begitu. Habis itu selamanan, buat apa renggang? Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Padahal cuci tangan diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau bagi duit yang diajarkan oleh Nabi. Berapa kali sehari semalam cuci tangan? Hah? Coba sini. Sini cuci tangan. 5 kali saat wudu. 5 kali. Salah. Nih, berapa kali cuci tangan? Sini. Anak kecil sini. Saya bagi duit. Dua buat beli rokok dapat. Beli permen, bakso. 2. Berapa kali? Sini. Berapa kali cuci tangan yang diajarkan oleh Nabi? Sini. 15. Salah.
Yang lainnya. Ya Allah, moga laku duit saya. Berapa bang? Ini sini bang, moga laku duit saya. $30. Salah. Ya Allah, duit saya kagak laku. Sini. Ya Allah. 6. Salah. Saya berdedah kelamaan. Ya duit saya kagak laku. Kita kalau mau sholat wudhu pertama kali apa? Cuci tangan. Berapa kali? 3 kali. 3 kali cuci tangan. 3 kali. Habis tangan apa? Habis tangan. Kalau wudhu kumur. Kalau orang meruya biasanya kalau kumur ini keran begini enggak? Begitu. Pakai apa? Tangan. Cuci lagi itu tangan. Berapa kali? 3. Udah berapa? 6. Habis mulut apa? Hidung. Biasa orang meruya kalau hidung begini enggak dikeran. Begitu enggak? Pakai apa? Tangan lagi. Berapa? 3. Udah berapa? 9. Habis hidung apa? Muka. Biasanya kalau muka dikeran begini enggak? Pakai apa? Tangan lagi. Berapa? Tuh, segitu aja udah 12 tuh. Baru sekali wudhu tuh. Islam mau udah diajarin peradaban. Udah. Bukan 21 detik, bukan. Ini Nabi yang ngajarin peradaban. Jangan mundur dari peradaban ini. Ini hebat. Diajarkan beneran sama Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Tapi alhamdulillah udah lewat zaman itu. Sisanya tinggal cicilan. Maka Nabi yang ditanamkan keyakinan. Kudu mantep sama Allah, yakin. Jangan sampai kita kagak ngaji. Biar mantep yakinnya sama Allah. Tahu kucing gak? Hah? Tahu kucing gak? Makanannya apa? Ikan. Ikan adanya di mana? Laut. Iya, ada di air. Kucing makanannya ikan di air. Saya mau tanya, itu kucing punya kontrakan gak? Punya kontrakan gak? Kagak punya tuh kucing. Ijazah punya gak? Kagak. Joran punya gak? Kagak punya. Ama air berani apa takut? Takut. Rezekinya di mana? Di air. Rezekinya di mana? Ama air berani apa takut? Coba kucing kalau cara kita orang meruya saudara. Tuhan, saya ini bangsa kucing. Kata dia. Ijazah nggak punya. Kantor buat kerja ora ada. Kontrakan ora punya. Joran ndak punya. Ama air takut. Rezeki saya di air gimana ngambilnya? Udah tahu saya ini sama air takut, ngapa rezeki saya di air? Gimana supaya saya berkembang biak anak keturunan saya? Tidak. Dia yakin sama Allah. Mantap. Biar kata nggak punya kontrakan, gua hidup. Maka sampai detik ini hidup kucing. Nggak berani sama air. Rezekinya di air bisa hidup karena dia yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maulidnya diperingati malam hari ini menyampaikan dari wahyu yang beliau terima dari Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap makhluk hidup dijamin rezekinya, bukan miliknya, dan dia yakin rezekinya dijamin tuh kucing, bukan milik. Maka ada orang meruya
Kalau udah ketemu minggu mancing gitu, kadang ke Teluk Naga mancing bandeng begitu. Ada juga yang ke Perigi Lama, ada yang ke Sawangan begitu, ada yang ke Pamulang gitu. Kayaknya ketemu sama saya waktu itu. Dapat gurami satu, digoreng tuh gurami, udah digoreng taruh di meja makan. Innalillahi, kecap lupa di dapur, balik ke dapur ngambil kecap ke meja makan. Tuh ikan ora ada, ikan dimakan apa? Kucing. Ini ikan milik siapa? Milik siapa? Milik kita yang mancing. Rezeki siapa? Emang juga rezeki mau dijamin, kata kucing. Jangan takut, jangan takut. Kucing yakin, masa kita bingung? Maka kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, sudah mati lampunya, berarti sudah. Udah belum? Ijtihaduka fima tuliba minka wa taksiruka, ijtihaduka fima dumina laka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, Anda sungguh-sungguh mengejar yang dijamin, itu rezeki sorga yang belum tentu masuk apa kagak, pengen doang sembarangan. Ngaji nggak mau, ngaji nggak mau. Kalau tahlilan rame, ada nggak kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini pertanda mundur dari peradaban. Dalilun alam timasil basirati minka, pertanda pupus cahaya basirah dari dirimu. Begitu. Maka ngaji, jangan enggak ngaji. Ngaji. Guru kita malam apa ini ngaji? Malam Senin. Rame ngaji. Jangan enggak ngaji. Rugi. Kalau anak muda enggak ngaji masih mending, masih wajar. Sebab saya tanya sama anak muda, tong apa lu kagak ngaji? Nanti aja bang, kalau udah tua. Tuh berarti niatnya bagus. Kalau udah tua mau ngaji. Kalau udah tua mau ngaji, niat yang bagus. Saya cungi jempol anak muda begini. Cuman yang jadi masalah nih yang udah tua, kong ngaji yuk, entar aja kalau apa? Kalau muda enggak mungkin. Kalau apa? Kalau modar enggak ada pilihan. Maka kita yang udah tua tuh udah dikasih isyarat rambut kita dari hitam jadi putih, maknanya selama tinggal dunia hitam. Sudah waktunya memasuki dunia putih, mainnya ke tempat yang masjid, musola, majelis taklim, itu mainnya. Sebab pilihannya dua. Kalau kita udah tua tinggal pilih, dan agama tidak pernah maksa milih ngaji apa di ngajiin repot saudara. Kita kudu ngaji, syiarkan. Dan yang muda jangan nyantai-nyantai, sebab Nabi bilang malaikat maut itu kelakuannya kayak orang rangkas bitung. Orang rangkas kalau sudah metik kelapa yang dijual di Meruya, kalau Ramadan yang dijual tuh kelapa muda, kelapa tua. Kelapa muda apa kelapa tua tuh kalau Ramadan pinggiran itu muda. Berarti yang sering dipetik sama orang rangkas bitung yang tua apa yang muda? Ngeri kita yang muda kalau kagak ngaji juga, takut dipetik juga sama malaikat maut. Ngaji biar kata kita muda juga. Ngaji, jangan nggak ngaji. Membangun peradaban perlu dengan ilmu. Ngaji sama guru kita agar supaya kita mengerti peradaban.
ngaji. Orang ngaji enak, berangkatnya doang dapat ganjaran haji. Ini berangkatnya. Man ghada ilal masjid, siapa yang berangkat ke masjid, musola, majlis taklim, tidak ada niatan kecuali mau ngaji, maka berangkatnya mendapatkan pahala haji mabrur. Itu berangkatnya doang. Itu untungnya yang ngaji. Duduknya kata Nabi, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi la tamassu qalaman wa la taktubu harfan khairun laka min itqi alfi raqabatin fi sabilillah. Anda duduk di majelis ilmu 5 menit, enggak usah lama, enggak usah pegang pulpen, enggak usah pegang buku, duduk aja. Jiping. Apaan? Jiping. Apaan jiping? Iya, jider. Apa namanya? Ngaji nyender. Gitu. Jidur. Enggak apa-apa, duduk. Guru kita ngajar, dilihat muridnya ada yang ngangguk-ngangguk, paham kayaknya. Ama pengajian ini tandanya ngangguk-ngangguk. Paham gitu. Kata guru, baik sangka sama murid. Dilihat lagi ada yang netes, terharu kayaknya. Sama pengajian ini terharu. Tandanya ada yang netes. Dilihat bukan dari mata, dari mulut, ngeces. Namanya jidur. Masih bagus, kata Muallim Syafi'i Adzami. Muallim tuh yang tidur. Kalau ngaji di jembatan 5 itu, ngajinya itu zen. Begitu di Masjid Guru Mansur itu banyak, karena mulai ngaji tengah 10 malam, ada yang rada merem-merem. Enggak apa-apa itu yang merem itu guru. Kata Muallim, biarin. Itu manfaatnya majelis taklim. Jadi kalau guru kita ngajar ada yang merem, biarin. Itu manfaat majelis taklim. Di mana manfaatnya? Membawa ketenangan. Ini berarti tipikal suami yang di rumahnya diomelin bininya mulu. Kalau di rumah orang bisa tidur di majelis taklim. Biarkan dia tidur sampai pagi. Kita tutup dengan salam saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.